Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali di pagi yang sangat cerah ini, insya Allah, dan kita berjumpa di kajian online komunitas Fikroh bersama Kiai Haji Muhammad Salim Imron yang kita singkat dengan MSI. Dan biasanya kajian ini dilakukan pada hari Kamis setiap pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Cuma ini spesial, kajian kita majukan dikarenakan Yai Salim Imron nanti malam ada acara setiap pekan terakhir di pesantrennya, sehingga kita majukan di pagi hari ini pukul 5.30. Dan nanti juga akan kita diskusikan, nanti setelah kajian kita diskusikan, monggo partisipan nanti mengusulkan apakah enaknya pagi, apakah enaknya malam. Demikian. Oke, insya Allah Yai Salim Imron ini bagi yang belum tahu, beliau ini ada juga sebagai menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Dan beliau pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Mahika, kita singkat gitu, di Putat Tanggulangin, Sidoarjo. Sebelum acara dimulai, ini kebetulan sangat banyak Yai yang ikut di kajian Zoom ini, sudah 21 yang sudah join gitu. Nanti mohon apabila yang tidak berpakaian syar'i, mohon bisa nonaktifkan kameranya. Dan mic tolong dinonaktifkan, yang akan nyala itu hanya mic narasumber dan mic host. Untuk seksi tanya jawab, kami di Fikroh Kajian Online MSI ini insya Allah kita memiliki grup Telegram, dan untuk tanya jawab akan dilakukan di grup Telegram. Dan alhamdulillah sudah ada 4 pertanyaan yang muncul pagi hari ini. Oke, dan ada kabar duka, ibunda dari jamaah dari Fikroh Kajian Online MSI ini, yaitu Ustadz Muhammad Arifin, yang beliau juga sebagai pengurus di Masjid Agung Sidoarjo, baru meninggal dunia tadi pukul 24.16. Jadi nanti kita juga minta doa kepada Yai untuk mendoakan almarhumah. Dan insya Allah kajian online ini juga dilakukan secara live streaming juga di Facebook Sahabat Masjid Indonesia dan juga di channel YouTube Aurodoh TV. Demikian informasinya, tafadhol Yai untuk bisa memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah kajian online Fikroh MSI yang saya hormati, yang juga dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pagi hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2020 kita dipertemukan kembali oleh Allah melalui udara di kajian online Fikroh MSI dalam keadaan sehat walafiat. Lebih dahulu seperti biasa, mari kita buka, kita awali dengan memohon hidayah kehadirat Allah, agar apa yang kita bahas pagi ini membawa manfaat serta maslahah fit dunya wal akhirah.
ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah kajian online Fikrah MSI yang terhormat, pagi hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang Al-Munakahat. Bagian yang ketujuh, masalah perceraian. Seperti kita maklumi bahwa agama Islam menjelaskan kepada kita tujuan pernikahan yang diatur oleh agama Islam ini adalah untuk membina keluarga sakinah, keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Ini berdasarkan firman Allah yang sudah kita hafal, ayat 21 surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Intinya Allah ciptakan manusia ini berjodoh-jodoh antara laki perempuan melalui sebuah pernikahan dengan tujuan litaskunu ilaiha. Dari kalimat inilah muncul istilah keluarga sakinah. Suasana kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, damai, rukun, bahagia. Untuk itulah Allah memberikan modal yang bernama mawaddatan wa rahmatan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, cinta, kasih, dan sayang. Ini modal utama yang diberikan Allah kepada keluarga. Maka sekarang tergantung kepada yang bersangkutan. Suami istri ini pandai-pandai apa tidak merawat, mengembangkan, melestarikan mawaddatan warahmah ini. Maka sepanjang itulah kehidupan keluarga bahagia, keluarga sakinah itu akan lestari. Nah, kesimpulannya bahwa hakikat tujuan perkawinan yang diajarkan, yang diatur, yang diarahkan oleh ajaran Islam adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna. Bagaimana hidup ini antara suami istri, nanti kalau lahir anak-anak, pembantu, famili, keluarga besar, menjadi satu pergaulan yang sempurna, yang mu'asyarah bil ma'ruf. Penuh kebaikan, penuh kasih sayang, penuh penghormatan. Itu yang kehidupan pergaulan yang sempurna, itu tujuan utama. Lalu yang kedua, untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan yang baik dan tertib. Rumah tangga yang baik dan tertib tentu sudah kita bicarakan kemarin bagaimana Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW mengatur tugas-tugas hak dan kewajiban suami istri. Kalau ini terlaksana dengan baik tertib, maka rumah tangga akan bahagia. Lahirlah keturunan anak cucu. Kalau keluarga ini tertib dan baik, keturunannya pun akan baik. Orang Jawa, petani Jawa mengatakan kacang gak iso ninggano lanjaran. Anak-anak ini tidak bisa lepas terhadap kehidupan, pola hidup, pergaulan orang tuanya. Maka keluarga bahagia, anak-anak pun akan terbiasa situasi kondisi berkembang. Wa ambataha nabatan hasana. Mengambil satu ayat di surat Ali Imran. Berkembang dengan perkembangan yang baik. Yang ketiga, untuk memperkokoh hubungan persaudaraan. Silaturahim yang nanti dampaknya akan membawa barokah. Ingat sabda Nabi. Siapa yang senang dan dalam mempererat hubungan silaturahim, maka Allah akan berikan umur panjang yang barokah, rizki yang lapang dan barokah. Maka pembinaan keluarga kalau baik dan tertib, seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak akan tercipta silaturahim yang baik. Maka berkahlah keluarga. Ini hakikat perkawinan.
Yang keempat, perkawinan ditujukan untuk menciptakan komunitas pergaulan di tengah masyarakat dan bangsa yang tenang, tentram, dan damai. Tempo hari sudah saya gambarkan gambaran skema tata negara. Indonesia yang terdiri dari 260 juta lebih sekarang ini ada di berapa? 38 provinsi. Satu di antaranya Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur terdiri dari 34 kabupaten kota. Satu di antaranya Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan. Misalnya satu kecamatan di antaranya Kecamatan Kota Sidoarjo. Kecamatan Kota Sidoarjo terdiri dari 24 desa dan kelurahan. Satu di antaranya desa misalnya Pekauman. Pekauman terdiri dari RW 1, 2, 3, 4, 5. RW 1 terdiri dari RT 1, 2, 3. RT 1 baru ada kalau ada rumah tangga. Maka ketika kita ingin membina bangsa Indonesia yang besar, nyelurut fokus keluarga. Sehingga dikatakan keluarga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat dan bangsa. Kalau keluarga ini tenang, tentram, dan damai, RT-nya tenang, RW-nya, kelurahannya, kecamatannya, kabupatennya, provinsinya, sampai bangsanya juga ikut tenang, tentram, dan damai. Itu hakikat perkawinan. Yang kelima, perlu diingat, ternyata di lapangan pengalaman banyak menunjukkan apabila tujuan yang mulia tersebut tidak dapat tercapai dengan berbagai macam sebab, nah ini, maka Islam membolehkan dibukanya pintu darurat yang namanya perceraian ini. Nah, ini latar belakang yang ingin kita dalami. Bahwa tujuan pernikahan, tujuan pembinaan keluarga, rumah tangga, seperti yang saya sebut 1, 2, 3, 4 tadi. Namun apabila tujuan yang mulia ini tersebut tidak bisa tercapai dengan berbagai macam sebab, Islam membolehkan perceraian. Ini yang akan kita bahas. Maka mari kita awali bagaimana tinjauan hukum fikih Islam terhadap perceraian, perpisahan antara suami dan istri. Hukum asal daripada perceraian adalah makruh. Tidak diperintah, tidak dilarang. Tapi tidak disenangi. Itu hukum makruh. Jadi kalau ada suami istri bercerai, tidak dapat pahala, juga tidak dapat dosa. Hukum asalnya itu makruh. Tapi bisa berubah menjadi wajib. Jadi wajib bercerai apabila terjadi perselisihan yang parah antara suami istri dan menemui jalan buntu, deadlock. Sehingga perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sudah dengan segala cara, segala juru damai, segala nasihat tidak mempan, suami istri tetap berpijak kepada keinginannya untuk bercerai. Kalau ini diteruskan, efek negatifnya nanti akan muncul. Melanggar hukum agama, melanggar hukum negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini, hukum Islam memberikan kewajiban untuk bercerai. Sebab kalau diteruskan, sekali lagi akan terjadi kemaksiatan, kezaliman, dan seterusnya. Bisa juga hukum perceraian ini berubah jadi sunnah. Loh, kok sunnah? Apabila suami maupun istri sudah tidak sanggup lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Suami tidak bisa memimpin, suami tidak bisa melindungi, mengayomi istrinya, suami tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, maka dalam posisi suami tidak bisa melaksanakan kewajiban dengan berbagai macam sebab itu, maka disunnahkanlah suami istri ini bercerai. Sebaliknya, suaminya sudah baik melaksanakan kewajiban, sekarang via istri. Istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya kepada suami. Istri dalam posisi misalnya kemarin sudah kita bicarakan nusyus, durhaka, dan lain sebagainya.
Maka kalau ini dipertahankan, kan ini namanya ibarat kendang ditabuh cc, dang saja, atau ndut saja. Akhirnya bertepuk sebelah tangan. Kalau dipertahankan, ini akan terjadi hal yang negatif lagi. Maka dianjurkan, disunahkan untuk bercerai. Bisa juga berubah menjadi haram. No. Dari makruh menjadi wajib, menjadi sunnah, bisa berubah menjadi haram. Kapan? Apabila, mari diingat itu, bermaksud menyakiti pasangannya. Suami bercerai karena maksudnya ingin dendam kesumat. Ingin menzalimi pasangan istrinya. Bah, saya cerai biar begini, begitu. Biar terlantar. Nah, niatnya sudah tidak baik. Kalau dalam situasi seperti itu, berubahlah, bercerai itu akan jadi haram. Apakah itu dari pihak suami atau istri? B, istri dalam keadaan haid. Nah ini, naudzubillah min dzalik ya, kita tidak ingin apa yang kita bahas ini perceraian terjadi. Tapi dalam situasi tertentu harap diingat, suami tidak boleh memberikan keputusan cerai, talak, pegat ketika keadaan istri dalam keadaan haid. Karena itu situasi ini harap diperhatikan. Kalau ingin bercerai, baik suami maupun istri tunda dulu ketika istri dalam keadaan haid, menstruasi. Setelah suci, nah baru. Yang ketiga, istri sedang suci, tapi sudah dikumpuli. Mohon maaf ini ibu-ibu. Ketika istri haid atau menstruasi, kemudian setelah suci suami istri ini kumpul, bersetubuh. Setelah itu terjadi, entah karena sebab terjadi perceraian. Lah ini tidak boleh sebenarnya. Mengapa? Apabila nanti terjadi kumpul setelah suci itu terjadi pembuahan, artinya hamil sang istri, nah nanti yang jadi masalah anaknya itu anak siapa? Ya kalau suaminya bertanggung jawab, mengerti. Kalau tidak, atas dasar itulah kemudian menetapkan perceraian harus dilihat situasi istri. Tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan sesudah kumpul bersetubuh. Mohon maaf. Ini haram. Nah itu hukum ya. Jadi hukum asalnya bisa berubah, asalnya makruh, bisa berubah menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, dan bisa menjadi haram melihat situasi dan kondisi rumah tangga hubungan suami istri itu. Nah sudah, kita lihat kemudian macam-macamnya perceraian. Ada beberapa macam suami istri itu berpisah menurut ajaran Islam. Pertama disebut tolak, tolakun. Akhirnya di Indonesia disebut talak. Talak ini haknya suami, menjatuhkan perceraian terhadap istrinya. Jadi dimiliki oleh suami, talak itu. Haknya suami. Jadi suamilah yang berhak untuk menjatuhkan keputusan perceraian, perpisahan antara suami istri. Itu talak. Sedangkan istri diberi hak yang namanya khulu. Hak seorang istri menggugat perceraian kepada suaminya. Jadi mohon maaf, harap dimengerti, talak itu bukan haknya istri. Talak itu bukan, khulu itu bukan haknya suami. Masing-masing punya hak. Yang dinamakan talak itu miliknya suami, yang dinamakan khulu miliknya istri. Yang ketiga, ilak. Sumpah suami tidak akan mengumpuli istrinya. Entah karena apa, suaminya bersumpah, demi Allah, mulai saat ini saya tidak akan ngumpuli, mohon maaf tanda kutip, menyetubui istri saya. Sumpah seperti ini disebut ilak. Nanti kita bicarakan satu persatu dampaknya ya perceraian lagi. Yang ketiga, zihar. Ini juga macam perceraian lagi. Sumpah seorang suami menyamakan istrinya seperti ibunya
dalam hal keharaman mengumpuli istrinya. Jadi lagi-lagi dendam kesumat atau apa, suami ini bersumpah, demi Allah istri saya itu haram saya kumpuli seperti saya ngumpuli ibu saya. Itu yang dimaksud. Sumpah seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya dalam hal keharaman mengumpulinya. Jadi seolah-olah gak sunik, gak mau saya ngumpuli istri saya seperti saya ngumpuli ibu saya. Hal seperti ini disebut zihar. Ujungnya nanti perceraian. Yang kelima, ada li'an. Li'an itu sumpah suami istri yang saling menuduh berselingkuh dan saling mengutuk. Ya ini sama-sama menuduh ini. Suaminya bersumpah bahwa istrinya sudah serong, istrinya sudah durhaka, istrinya sudah selingkuh. Karena enggak terima, istrinya juga sumpah bahwa enggak benar tuduhan suami seperti itu. Atau sebaliknya, istri yang menuduh suami berbuat serong, mengutuk ini. Suaminya akhirnya enggak terima, saling sumpah. Ini disebut li'an. Ujungnya nanti juga perceraian. Nah, yang terakhir, yang keenam macamnya perceraian yang disebut fasakh. Fasakhun, haknya hakim di pengadilan agama Islam menetapkan perceraian terhadap suami istri yang sudah barang tentu dengan alasan yang sudah dilindungi, diatur oleh undang-undang dan peraturan. Ini fasakh. Jadi fasakh itu miliknya hakim, qadhi. Misalnya ada suami memfasakh istrinya, itu tidak benar. Istri memfasakh suaminya, tidak benar. Orang tua, mertua, Pak Yai atau siapa memfasakh suami istri, tidak benar. Fasakh itu haknya hakim di pengadilan agama Islam dengan sidang yang sudah beberapa kali pertemuan, ditetapkanlah perceraian suami istri. Tentu melalui talak, melalui ilah, khulu, melalui 4-5 yang tadi itu. Ini macam-macamnya perceraian yang perlu diketahui oleh keluarga muslim dan muslimah. Kita berharap mudah-mudahan keluarga kita tidak terjadi apa yang kita bicarakan. Ini perlu kita dalami sebagai ilmu pengetahuan untuk memelihara keluarga kita agar terhindar dari ini. Satu persatu mari kita urai. Jamaah sekalian yang saya hormati, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 di negara kita ini ya tahun 1974 menetapkan di bab 8 putusnya perkawinan itu pada pasal 38 ditetapkan perkawinan dapat putus karena kematian. Ini namanya cerai mati. Suami mati, istri mati, sudah barang tentu ini putusnya perkawinan. Kemudian B, perceraian. Ya perceraian nanti dibahas, ya tadi itu, 5 sebab tadi itu, 5 macam tadi itu. Perceraian yang B itu, apakah itu talak, khulu, ilah, li'an, zihar, dan tadi itu. C, perceraian itu sudah barang tentu sah menurut agama. Tetapi kalau tidak dibawa ke pengadilan agama, tidak ada keputusan resmi. Karenanya diatur pada ayat C pasal 38 bab 78 itu harus dengan keputusan pengadilan. Ini yang harus diketahui. Saya tarik ke belakang kemarin. Ada istilah nikah sirri, ada istilah nikah resmi di masyarakat. Nikah sirri, hukum agama ditaati, rukun nikah dilengkapi, sah menurut agama Islam, ini nikah sirri. Tetapi karena tidak dicatatkan di kantor urusan agama, tidak disahkan oleh undang-undang, maka tidak resmi. Resminya setelah nikah menurut agama, kemudian baru dicatatkan di kantor urusan agama. Keluarlah buku kutipan pernikahan. Nah ini resmi. Maka perceraian pun juga gitu, ada cerai resmi, sirri, ada cerai resmi.
cerai siri, ya ini dijalani percayaan menurut hukum agama yang ini kita bahas ini. Melalui talak, melalui khulu, ilah, li'an, dihar, ini semuanya dilalui. Tapi karena tidak melalui pengadilan agama, belum sah, belum resmi perceraiannya. Oleh karena itulah di ayat C harus ke pengadilan agama yang memfasakh, memutuskan perceraian. Ini yang harap diingat. Kemudian pasal 39 ayat 1 menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Lebih ditegaskan ini. Jadi yang bersangkutan kalau suami menjatuhkan talak, maka harus datang ke pengadilan. Kalau istri mengajukan gugat cerai khulu, maka istri harus datang ke sidang pengadilan. Dua-duanya dikonfrontasi, saksi dan seluruhnya sidang pengadilan yang menentukan. 2, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Tidak boleh main-main, baik agama menurut negara. Ini yang perlu diperhatikan. Saya khawatir jamaah sekalian nanti bicara tentang talak ya, nanti akan terjadi. Dan ini beberapa kali terjadi. Talak sirri 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baru yang kelima misalnya datang ke pengadilan agama mengajukan gugat cerai atau menjatuhkan talak. Maka oleh pengadilan nanti tetap hanya dijatuhkan 1 yang resmi ini. Sedangkan yang tidak resmi, yang sirri 4 kali, 5 kali itu tidak diakui. Ini yang bahaya, yang perlu diperhatikan. Nah ini nanti kita bahas. Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan ini menyatakan ayat 1, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Jadi suami kalau mau menjatuhkan talak resmi, diajukan ke pengadilan agama. Istri kalau mengajukan khulu, juga harus ke pengadilan agama. Pihak-pihak yang bersangkutanlah atau diwakili oleh kuasa hukumnya untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama. Itu prosedur ya, ini prosedur hukum yang harus dilalui. Karena kita warga negara Indonesia yang taat hukum, taat agama, dua-duanya harus kita taati. Sami'na wa atokna. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu perintah Allah kepada orang mukmin yang perlu diperhatikan. Mari kita urai satu persatu. Sekarang kita bicarakan tentang tolak. Tolak dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya ya talak. Apa pengertian talak? Menurut bahasa berarti melepaskan ikatan, bundelan. Ada tali yang diikat, dibundeli, kemudian dilepas, diurai, itu talak menurut bahasa. Sedangkan talak menurut istilah berarti hak suami melepaskan ikatan perkawinan yang sah dengan istrinya. Nah, saya ulang, talak itu haknya suami melepaskan ikatan perkawinan dengan istrinya. Jadi suamilah yang punya inisiatif. Suamilah yang menjatuhkan talak. Suamilah yang punya hak untuk menjatuhkan talak dalam ikatan perkawinan ini. Ini pengertian talak yang harus diingat. Kemudian lafadznya talak. Kalimat yang diucapkan oleh suami ada 2 macam. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang sharih itu terang, jelas. Yaitu kalimat yang diucapkan suami secara jelas dan tidak diragukan lagi untuk menceraikan istrinya. Misalnya kalimat talak, pegat, cerai. Loh, ini terang-terang. Tidak ada niat atau niat, guyon atau serius. Kalau suami sudah mengeluarkan kata-kata yang jelas, talak, pegat, cerai, jatuh menurut hukum agama. Itu yang terang ya, yang sharih. Kalimatnya terang, tidak perlu tanyakan lagi. Hati-hati suami. Kemudian istri, yang kedua kinayah, sindiran. Kalimat yang diucapkan suami yang masih diragukan maksudnya, tujuannya
apakah untuk perceraian atau yang lain? Butuh penegasan dari suami. Misalnya, karena sudah bertengkar, aku gak sunik delok awamu, metuh. Mulai nang mbokmu kono. Nah, diusir. Kalimat-kalimat seperti ini kan sindiran. Karena itu butuh penegasan. Apakah kalimat yang diucapkan suami ini bermaksud untuk mentalak, menjatuhkan perceraian, ataukah hanya pembelajaran, atau hukuman, atau emosional? Yang kinayah ini butuh penegasan. Karena itu kalau terjadi seperti ini, istri yang mengerti akan tanya kepada sang suami. Mas, Pak, Pean mengucapkan seperti itu niat mentalak saya apa tidak? Sebab kalau ini dibiarkan nanti rancu. Karenanya yang sorry terang-terangan itu harus tanpa penegasan sudah jatuh. Kalau kinayah sindiran punya penegasan. Kalau ditegaskan bahwa saya memang mengusir kamu, memang niat saya cerai, jatuh. Tetapi kalau sindiran ini hanya karena emosional, hanya edukasi, pendidikan, pengajaran, pembelajaran, dan seterusnya. Nah, ini tidak terjadi talak. Diingat ya, kalimatnya saja ada dua, sorih dan kinayah, terang dan sindiran. Peringatan dari Nabi Muhammad SAW ini mari diingat. Bahwa pernikahan itu mulia. Pernikahan itu perintah Allah dan Rasulnya. Namun kalau terjadi perceraian, Nabi Muhammad menyatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, abghadul halali indallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Halal. Sudah kita bahas tadi itu halal, tidak dosa, tidak haram, tidak dapat pahala, nol, makruh. Tapi kalau dilakukan, yang paling tidak disenangi oleh Allah adalah at-talaq. Bahkan pengaruhnya begitu dahsyat. Tidak saya tulis, cuma lanjutannya hadis, fa inna talaqa yahtazzu minul arsy. Karena tolak bisa menggoncangkan arasnya Allah. Coba lihat. Ada bencana alam yang dahsyat. Sehingga ada yang mengatakan kiamat kecil. Gempa bumi yang dikocak malik rata dengan tanah. Gunung meletus. Angin ribut sampai rata dengan tanah. Apalah banjir bandang dahsyat itu. Arasnya Allah tidak terpengaruh. Akan tetapi kalau ada suami istri bercerai, Nabi mengatakan arasnya Allah goncang. Itu hanya sekedar gambaran. Begitu dahsyatnya pengaruh perceraian menurut ajaran Islam terhadap alam semesta. Terhadap hubungan manusia. Terhadap hubungan manusia dengan Tuhannya. Tetapi sekali lagi tidak dilarang. Halal. Tapi tidak disenangi Allah. Kemudian peringatan Nabi berikutnya. Salasun jadduhunna jaddun. Ada yang membaca jidduhunna jiddun. Wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi sungguh-sungguh. Wa hazluhunna jiddun. Dan bila dikatakan dengan main-main jadi sungguh. Apa itu? An-nikah, wat-tolak, war-roj'ah. Nikah, talak, rujuk. Harap hati-hati. Main-main, sungguh-sungguh, jadi sungguh-sungguh. Guyon, temenan, 3 hal ini jadi temenan. Karena itu kepada pihak suami istri, terutama suami ini, suami ya, yang punya hak tolak, jangan main-main dengan kalimat talak. Kalau memang niat betul, ya yang konsekuen. Sekali talak, jebret, jatuh, lapor ke pengadilan, ajukan pengadilan, ini, gentleman. Satria kalau suami seperti itu. Ya, jangan main-main dengan ucapan ini sungguh-sungguh. Karena sungguh dan main-main jadi sungguh kata Nabi. Itu yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian jamaah sekalian macamnya tolak. Tadi itu kan macamnya perceraian. Sekarang macamnya tolak.
Allah menentukan yang pertama disebut talak roj'i. Saya pakai tolak itu, saya bahasa Arab itu tok ya, tolak. Kadang-kadang ada yang nulis talak gitu saja, enggak apa-apa. Talak roj'i, tolak roj'i. Talak yang suami istri bisa rujuk kembali. Yaitu talak yang bisa rujuk kembali sebagai suami istri selama masa iddah, selama istrinya dalam masa iddah. Bila habis iddah harus nikah baru lagi. Kesempatannya ada 2 kali talak roj'i itu. Yang dimaksud begini, suami menjatuhkan talak, jatuh. Maka nanti kita bicarakan yang namanya masa iddah, masa menunggu. Yang oleh Allah masa iddah, masa tunggu ini ditentukan 3 kali suci. Atau katakanlah 3 bulan. 3 bulan. Nah dalam masa iddah 3 bulan ini, kok kemudian suami ingin kembali rujuk. Ini yang disebut talak roj'i. Talak yang memungkinkan suami bisa kembali kepada istrinya. Selama masih dalam iddah. Dan ini kesempatannya hanya 2 kali. Sekali talak dalam iddah rujuk, kemudian rukun kembali, 1 tahun kemudian terjadi konflik lagi, talak jatuh yang kedua dalam masa iddah, maka rujuk kembali, nah kesempatan sudah berakhir. Hanya ada 2 kali talak roj'i. Ini atas dasar firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 229 itu. At-tolaku marrotani. Fa'imsakun bima'rufin au tasrihin biihsan. Ya. Talak itu ada 2 macam kata Allah. Firman Allah ini at-tolaku marrotani. Talak itu ada 2 macam. Karena itu disebut talak roj'i. Talak yang bisa dirujuk. Itu hanya 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara-cara yang baik. Fa'imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Suami kalau sudah rujuk, entah yang pertama atau kedua, dibeli alternatif oleh Allah. Pilih satu di antara 2. Kalau memang ingin rujuk, peganglah istri dengan baik-baik. Dulu menikah baik-baik, bercerai baik-baik, rujuk ya baik-baik lagi, yang tanggung jawab. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dilakukan rujuk lagi, ya lepaskan yang baik-baik. Dulu nikahnya baik-baik, kalau melepaskan istri ya harus baik-baik. Dulu datang kepada mertua untuk meminang anaknya, sekarang kalau mencerai jebret, ya kembalikan kepada orang tua. Kalau memang orang tuanya masih bisa, masih ada. Itu namanya tasrihim biihsan. Kalau memang gentleman satria lagi, datang ke pengadilan, urus perceraian, biar status istri yang sudah ditalak, bisa punya pegangan hitam di atas putih. Yakni tanda perceraian. Ini namanya tasrihim biihsan. Sebab ini diingatkan oleh Allah, ada suami istri yang menggantung istrinya. Sudah ditalak, tapi tidak diresmikan. Ya, dianggap dirujuk, tapi tidak diberi nafkah. Ini kan istri digantung. Karena itu Allah memberikan peringatan, imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Pegang istri dengan baik-baik atau lepas dengan baik-baik. Mohon maaf kepada suami-suami yang belum mengerti, ini harus dimengerti. Selaku seorang laki-laki harus gentleman, saya ulang-ulang. Karena ditunjuk oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang pemimpin seperti suami harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan istri dan keluarganya. Itu ya, itu namanya talak roj'i. Yang kedua talak bain. Ada 2 macam, ada bain sughra, ada bain kubro. Yang disebut bain sughra yaitu talak yang ketiga, yang kesekian kalinya tidak bisa rujuk kecuali dengan nikah baru. Yaitu talak 3. Itu. Talak 3 itu namanya bain sughra. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya, jebret. Masa iddah berlalu, rujuk. Belum sampai habis rujuk.
rukun lagi. Kemudian jatuh lagi talak karena sebab yang lain. Maka sebelum habis iddahnya rujuk lagi kedua. Tahu-tahu di lain waktu ke depan cerai lagi, jatuh lagi talak, jebret. Maka talak yang sudah ketiga ini dinamakan bain surah. Tidak talak ketiga. Tidak bisa rujuk. Kecuali dengan nikah baru. Nikah barunya, nah ini yang berat. Istri sudah habis iddahnya, iddah yang ketiga ini, lalu datang suami lain, orang laki-laki lain yang menikahi, dengan syarat sudah kumpul bersetubuh, lalu karena sebab yang lain bercerai, maka perceraian istri ini diikuti dengan masa iddah, iddahnya habis, maka suami yang pertama datang lagi untuk menikahi. Nah ini boleh, caranya dengan begitu. Ini bain sughra. Sedangkan bain kubro, bain yang besar, yaitu talak besar sudah tidak bisa kembali sebagai suami istri untuk selama-lamanya. Itu ketika terjadi talak li'an. Nanti kita bicarakan li'an. Suami istri saling menuduh. Dengan bukti-bukti, dengan ini, tapi dua belah pihak tidak mau ngalah, tidak mengaku paling benar. Jebret, kalau sudah li'an, selama-lamanya. Tidak bisa kumpul, tidak bisa menjadi suami istri, walaupun dengan nikah baru. Itu yang disebut dengan talak bain kubro. Paham ya? Jadi talak haknya suami untuk memutuskan perceraian kepada istri. Kalimatnya ada dua, terang-terangan atau sindiran. Macamnya ada talak roj'i, ada talak bain. Talak roj'i, talak yang bisa rujuk kembali, kesempatannya hanya 2, 1, 2. Sedangkan talak bain ada 2 macam, bain sughro dan bain kubro. Bain sughro, talak 3. Bisa nikah, tidak bisa rujuk, asal ada penyelanya. Ada orang laki-laki baru yang menikahi, yang ngumpuli, kemudian bercerai. Iddah habis, nikah baru. Nah, yang kubro saling menuduh nyeleweng, selingkuh dengan sumpah-sumpah li'an, maka untuk selamanya tidak bisa bertemu kembali. Itulah gambaran tentang talak menurut ajaran agama Islam. Karenanya harus diingat bilangan talak. Talak diajarkan untuk dijatuhkan satu persatu. Di lain waktu dan lain peristiwa sebanyak 2 kali. Ini yang diajarkan. Namanya talak sunnah. Talak yang sesuai sunnah Nabi. Sekali talak jatuh, waktunya, tempatnya, sebabnya sudah. Kemudian dilalui. Entah rujuk, entah nikah baru. Kemudian talak yang kedua. Jebret. Peristiwa baru, waktunya, tempatnya, sebabnya baru. Kemudian baru talak. Loh ini yang diajarkan. Harus talak satu persatu. Nah, B, talak yang dijatuhkan banyak kali sekaligus dalam satu waktu dan satu peristiwa dihukumi hanya 1 kali talak. Misalnya karena emosional, saya jatuhkan kepada kamu talak 3, talak 10, talak 100, talak 1000, talak 1 juta. Mbok, saking mangkele 1 juta talak. Wah, sekarang ada lagi 1 miliar talak. Tambah lagi ya, itu tetap jatuh 1. Kalimatnya saja namanya berkali-kali. Jadi menurut ajaran fikih Islam, yang diajarkan, yang dianjurkan agama bagi orang laki-laki selaku suami yang ingin melepaskan ikatan perkawinan dengan istrinya, harap diingat talak harus 1, 1, 1. Lain waktu, lain tempat, lain peristiwa. Ini yang perlu diingat. C. Talak 3 dianggap sah bila terjadi dalam 3 kali waktu dan peristiwa yang berbeda. Nah, tadi saya ini sekarang kalau di sub C ini menyatakan begitu. 1 talak, peristiwa berbeda. 2 talak, talak 2 maksud saya, yang ketiga, talak yang ketiga. Itu yang diajarkan.
Maka akibat talak 3, nah ini akibat talak 3, 1, 2, 3, 1, suami istri tidak bisa rujuk atau menikah lagi. Beda kan dengan talak roj'i? Yang dimaksud talak roj'i tadi saya ulang ya. Suami menjatuhkan talak. Dalam masa iddah, 3 bulan ini kok suami ingin kembali, itu rujuk namanya. Tidak pakai nikah. Tidak pakai qobil tu nikah. Cukup misalnya, saya kembali rujuk kepadamu, Dek. Saya menyesal. Ya mas, saya terima, sah. Tapi menurut Syafi'iyah, hendaknya disaksikan 2 orang. Syukur-syukur ada ada wali. Sang ayah dari istri yang sudah dicerai tadi itu didatangi, Pak, saya ingin rujuk kepada anak bapak mantan istri saya. Saya beri ini, sudah sah. Tapi kalau rujuknya itu di luar idahnya sudah habis 3 bulan. Setengah tahun setelah talak berlalu, maka suami ingin rujuk. Nah, rujuk seperti ini harus nikah. Bukan hanya kalimat rujuk. Menikah dengan mantan istrinya, jandanya yang sudah dicerai di luar iddah dulu. Nah, kalau ini, karena itu suami istri tidak bisa rujuk atau menikah lagi. B, atau yang kedua, bisa nikah lagi. Dengan catatan, istri dinikah atau dinikahi oleh laki-laki lain dan sudah pernah bersetubuh. Nah, ini dalam hadis Nabi namanya mukhallil. Laki-laki yang nyela-nyelani, yang datang ini harus atas inisiatif sendiri. Bukan direkayasa, malah dikutuk kalau ada rekayasa. Misalnya begini, si A menjatuhkan talak sampai 3 kepada istrinya. Kemudian setelah talak 3 ini dia menyesal getun, ingin kembali. Lalu direkayasa, nyewa si B, laki-laki temannya, B, tolong saya ingin kembali menikahi istri saya yang sudah saya talak 3 kali. Nikahilah istri saya beri biayanya, mas kawinnya, bonus berapa, nanti kumpuli sekali, setelah itu ceraikan, saya bisa kembali. Nah, ini rekayasa. Nabi mengatakan la'anal muhallil wal muhallilah. Dikutuk, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, dibenci kalau ada orang yang nyela-nyelani muhallil dan yang disela-selai. Dua-dua ini rekayasa dikutuk. Bahkan ulama fikih ada yang mengatakan nikahnya tidak sah. Karena tidak menurut aturan agama. Jadi alamilah suami baru ini benar-benar datang melamar, menikah, kumpul. Satu ketika kok bercerai secara alami. Nah, setelah iddah habis, datang mantan suami yang pertama untuk menikah. Boleh? Ini yang dimaksud. Kemudian ditalak oleh suami yang baru tadi itu. C, istri habis masa iddahnya, baru kembali. Jadi bagi suami yang sudah menjatuhkan talak 3, harap diingat, istri tidak bisa dirujuk, istri tidak bisa dinikah, tapi boleh nikah lagi dengan catatan 3. Istri dinikah oleh laki-laki lain dan sudah pernah bersetubuh. 2, oleh suami yang baru ini, yang kedua ini sudah ditalak. 3, istrinya sudah habis masa iddah, maka boleh. Ini ayatnya surat Al-Baqarah ayat 182, belum saya catat lagi. Fala junaha alaikum fala junaha alaihima ayataraja'a alla yuqima hududallah. Maka jika suami menceraikannya fa in tallaqaha, maka jika suami menceraikan istrinya fala junaha alaihima, tidak berdosa atas keduanya ayataraja'a, untuk rujuk kembali. Bila, nah ini ayyuki mahududallah, bila keduanya sepakat menetapi hukum-hukum Allah. Ini ayat yang membolehkan suami istri yang sudah bercerai itu untuk rujuk kembali. Tetapi bagi yang sudah talak 3 tadi itu, Nabi menyatakan seperti itu. Berikutnya, jamaah sekalian, hal-hal yang terkait dengan talak. Ini ya. Talak hukumnya boleh menurut hukum Islam walaupun tidak disukai bahkan dibenci oleh Allah. Tadi sudah hadisnya.
B. Betapapun talak mengandung hikmah. Apa sih hikmahnya? Kok Islam membolehkan perceraian? Yang positif sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup rumah tangga. Sebab kalau dipertahankan akan terjadi kezaliman, terjadi dosa, terjadi maksiat, maka diambil yang positif, jalan keluarnya bercerai. Yang negatif, terus terang saja akibat perceraian menimbulkan kerugian di kedua belah pihak, terutama dampak negatifnya untuk anak-anak. Itu sudah diakui oleh semua pihak. Kemudian sunnah menjauhi talak selagi bisa, yang diingatkan oleh agama. Selagi masih bisa dicari jalan keluar untuk tidak terjadi talak, maka suami hendaknya berusaha penuh. Kecuali kalau sudah tidak bisa. Haram mentalak istri dalam keadaan haid, bahkan termasuk talak bid'ah, tapi tidak sah, tapi tetap sah ya, tetap sah, dan suami dianjurkan merujuk dan mentalaknya dalam keadaan suci. Tadi sudah dibahas, dan ini ketentuannya. Karena itu suami kalau menjatuhkan talak harus situasi kondisi istri bagaimana. Kalau dalam haid tidak boleh. Kalau sudah haid dikumpuli tidak boleh. Ini yang harus diingat. Nah demikianlah yang terakhir, talak sunni adalah ketika suami mentalak istri dalam masa suci dan belum disetubui. Ini yang dianjurkan. Kalau memang suami ingin menjatuhkan talak, sekali lagi dilihat situasinya, istri dinanti sampai haid, sampai setelah suci tidak dikumpuli, di tengah-tengah suci yang ini baru jatuh talak. Maka tidak boleh mentalak istri dalam keadaan dalam masa suci setelah disetubui. Talak yang diniatkan untuk dilintaskan dalam hati tidak dianggap sebagai talak. Pikirannya, hatinya mau wanggil apa kontak talak, kontak cerai, tapi belum diucapkan, tidak terjadi. Hukum itu baru berlaku kalau actionnya ada, lewat ucapan, lewat tindakan. Talak dengan tulisan dianggap sah karena maksud hati sudah dinyatakan. Lewat SMS, lewat WA, lewat Instagram, lewat apa saja media, kalau memang sudah diniatkan, action lewat tulisan, lewat ketikan, hanya lewat jari-jari, sah, jatuh. Walaupun belum diucapkan. Ini sudah action. Yang hati ini yang tidak boleh tadi itu. Nah begitulah talak orang yang salah, lupa, dipaksa, orang tidur, mabuk, dan gila dianggap tidak terjadi talak. Salah mentalak, lupa mentalak, dipaksa oleh siapa pihak lain. Orang tidur menjatuhkan talak, mabuk mentalak istrinya, gila dianggap oleh hukum fikih Islam tidak terjadi talak. Rujuk sebaiknya diucapkan dan disaksikan, dinyatakan, dibuktikan. Ada saksi, ada ucapan yang terang itu. Jangan suluman-sulumun, lalu tahu-tahu datang kumpul, itu nanti akan timbul fitnah. Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, inilah bahasan kita pada pagi hari ini tentang talak. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan keluarga kita tetap sakinah, mawaddatan warahmah tetap utuh sampai akhir hayat kita, sampai nanti ketemu di surganya Allah. Insya Allah. Dan kepada hal yang bersangkutan, mohon ini untuk dijadikan peringatan bahwa Islam sudah mengatur perceraian dengan ketentuan seperti ini. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah fikrah online SMMSI yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, monggo Pak Oni, barangkali masih ada waktu. Oke Yai, ini ada 4 pertanyaan. Insya Allah saya langsung baca 4-4-nya saja ya. Nanti monggo. Oke, yang pertama Yai, ini berkaitan dengan tema pagi ini. Mengapa perceraian terjadi ketika suami naik karier? Gitu Yai. Apa satu-satu aja Pak ini? Oh ya, oke. Ya, satu-satu. Ya, amalan apa bikin suami istri tetap harmonis rumah tangganya? Itu kan Pak ini? Oh, tadi nomor 2 dulu ya, sekarang perceraian tadi ya. Oh ya. Mengapa perceraian terjadi ketika suami naik karir? Nah, rata-rata Pak Oni gara-gara kresek-kresek.
Ya ini sudah godanya dunia. Karena itu Nabi menyatakan ittaqud dunya, hati-hati menghadapi dunia. Lalu peringatan Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian itu akan menjadi cobaan, menjadi fitnah, ujian. Sehingga bagaimana? Lalu saya kemarin-kemarin mengatakan man behind the gun. Senjata itu tergantung orang yang pegang. Uang, harta, karir, jabatan tergantung yang memegang. Kalau yang pegang itu amanah, siddiq, akhlakul karimah, datang manfaat barokah. Tapi kalau kemudian yang pegang uang, jabatan, karir itu nilai moralitasnya drop, rendah gara-gara jabatan karir, terjadi ini. Makanya biyen katapiknya ke duit rukun yang bareng kakean duit kakean pola. Itu sudah kenyataan. Apa sebabnya perceraian itu terjadi? Ya karena sang suami difitnah oleh harta. Dalam pengertian oleh Allah diuji dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan status sosial, tidak bisa bertahan. Istri pun juga gitu. Istrinya karirnya menanjak, uang banyak, suami ketinggalan. Nah, disepelek, dilecehkan, selingkuh, terjadi perceraian. Saya kembali kepada ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu fitnah, harta itu cobaan, harta itu ujian. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Karena itu berdoalah suami istri ini untuk tetap diberi rizki yang halalan, toyiban, mubarokan, wasian, kafafan, menurut apa yang dicontohkan Nabi. Harta yang begitulah yang akan merekat mawaddatan warahmah. Tapi kalau sudah tidak ada itu mawaddatan warahmah, retak gara-gara kresek-kresek ini, termasuk karir. Jadi hati-hati bagi suami istri yang karirnya meningkat dan meningkat. Tetap ajaran agama yang kita pelajari selama ini harus ditaati. Hak dan kewajiban tetap dijalankan. Insya Allah itu akan utuh. Lalu yang selanjutnya Pak Roni. Oke, amalan apa yang bikin suami istri tetap harmonis rumah tangganya, Yai? Masya Allah, amalan apa? Amalan apa? Nah, saya jujuk pertama, doa. Doa silahul mukmin. Doa itu kata Nabi senjatanya orang mukmin. Bagi bapak, ibu, suami, istri selalulah mohon kepada Allah doa yang diajarkan Allah di Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau suami mendoakan ini kepada istrinya, istrinya akan jadi cenderamata, buah hati, nempel terus nanti. Kalau istrinya yang mendoakan suami, Rabbana hablana qurrata ayun, suaminya nanti akan jadi cenderamata, buah hati yang menjadi perekat ini. Doa itu yang utama. Salah satu di antaranya ini. Yang kedua sudah barang tentu amalannya ya yang kita bicarakan tempo hari. Hak dan kewajiban, saling mengerti, kuncinya saling mengerti. Pertama mengerti posisi masing-masing. Suami posisinya di mana, istrinya posisinya di mana. Itu sudah kita bicarakan. Yang kedua saling mengerti hak dan kewajiban. Kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, ini minongko hak masing-masing. Kalau itu berjalan, tertib, lancar, amalan itu akan melanggengkan rumah tangga. Yang ketiga, saling mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari diterima kenyataan ciptaan Allah yang berupa suami saya, istri saya. Kelebihannya banyak, jangan dilihat kekurangannya, lalu saling memaafkan. Insya Allah itu amalannya. Dan ada dari para alim ulama, Al-Quran dan hadisnya memang umum. Nabi menyatakan, Al-Fatihatu lima kuri'atlah. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, umul Quran, umul kitab itu adalah induk daripada Al-Quran. Dibaca untuk niat apa? Kata Nabi. Asal baik. Maka peluang hadis ini dipakai oleh Pak Yai dalam saat-saat tertentu, cobalah suami ini membacakan Fatihah untuk istrinya. Istri membaca Fatihah untuk suaminya sebelum baca Rabbana hablana min azwajina tadi.
Al-Fatihah untuk suami saya. Mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan diberi rezeki yang lapang, mudah-mudahan setia kepada saya dan seterusnya. Al-Fatihah. Suami pun juga gitu, ditinggal ada di tempat pekerjaan, istri ditinggal di rumah, dikirim Fatihah. Mudah-mudahan barokah Fatihah istri saya dilindungi Allah, tetap istri solihah, ibunya anak-anak dilindungi selamat dari fitnah dan macam-macam. Itu barangkali yang kalau ditanya amalnya ya. Amalan apa agar suami istri ini tetap harmonis? Itu barangkali petunjuk. Nanti ada bagian ini Pak Rini, bagian terakhir nanti kiat-kiat untuk membina keluarga sakinah itu. Lanjut Pak Oni. Oke, Yai, insya Allah bagi anggota yang ingin bertanya, insya Allah kita ada grup Telegram, monggo bisa join di grup Telegram. Ada di deskripsi atau langsung chatting ke saya. Untuk yang nomor 3, Yai, apa asbabun nuzulnya Allah membolehkan laki-laki boleh nikah 1 sampai dengan 4, Yai? Masya Allah, dulu itu sudah saya sampaikan kan, ya untuk ngulangi. Coba nanti dilihat ya, ayat 34, kalau tidak salah. Coba saya carikan ya ayatnya. Ayat masna watulata waruba itu diturunkan oleh Allah. Lah ini. Diturunkan oleh Allah, latar belakangnya itu pengasuhan anak yatim, Mbak Oni. Ya. Ini ayatnya. Nah. Surat An-Nisa ayat 3. Jangan hanya potongan ini yang dibaca. Kali yang dibaca itu biasanya hanya yang saya warnai hijau itu. Langsung. Fangkihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa tularuba. Hanya itu. Yang kepingin wayu-wayu itu Pak Oni. Kalimat awalnya itu dia dibaca. Fa'in khiftum alla tuksitu fil yatama. Itu udah dikandengkan. Coba lihat terjemahnya. Jika kamu sekalian takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kalian mengawini, loh ini sudah ada hubungannya dengan yatim. Di ayat yang kedua Pak Oni dan jamaah sekalian, Allah menceritakan bahwa pengasuh-pengasuh anak yatim, apakah itu pernah famili atau orang lain, dititipi anak yatim perempuan yang masih belum dewasa, diwarisi oleh orang tuanya yang meninggal dunia, hartanya banyak, diasuh. Setelah besar, ternyata anak asuhnya perempuan yatim ini cantik, mulus, moleh, Pak Oni. Hartanya warisan banyak, dia dititipkan asuh. Tahu-tahu sang pengasuh laki-laki ini ada niat enggak baik daripada kecekel wong liya, wis tak rabine ae anak yatim ini, toh mulus. Nanti harta warisannya toh saya yang pegang, jadi maunya sekali dayung 2 pulau terlampaui. Maksudnya saya kawin ini itu anak yatim ini, maka saya bisa punya istri cantik, muda, hartanya bisa saya ambil. Nah, ini latar belakang sebab turunnya ayat pengasuhan anak yatim. Maka turunlah ayat yang ketiga, kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim yang kamu asuh dengan motivasi seperti itu, ya akan lebih baik nikahlah dengan wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Jadi latar belakangnya itu sebab turunnya ini pengasuhan anak yatim. Nah sekarang anak yatimnya disisihkan Pak Oni, dipotong ayat fangkihu tadi itu. Gimana Pak Oni? Mau itu? Nah, itu latar belakangnya biar tahulah teman-teman yang nafsu besar tapi tenaga kurang itu Pak Oni. Ya, latar belakang gitulah. Mengapa kok Islam membolehkan? Sebab sama itu sebabnya. Kalau latar belakang dibolehkannya sudah kita bicarakan poligami pada season yang lalu. Alasannya banyak. Yang keempat terakhir Pak Oni apa itu? Apakah hukumnya menikah lebih dari 1 tetapi istri yang pertama atau yang lain tidak pernah tahu kalau ada istri yang lain gitu ya? Nah, yang tanya ini ada niat mungkin Pak Oni. Ya, kita ingat rukun nikah itu ada 5. Laki-laki, perempuan, walinya perempuan, 2 orang saksi,
akad nikah, ijab kabul. Lalu ditambahi wajibnya nikah, mas kawin. Kalau 5 rukun dengan 1 wajib ini dipenuhi, nikahnya sah. Baik untuk nikah pertama, kedua, ketiga, keempat. Artinya apa? Suami boleh-boleh saja menikah poligami masna wa sulasa ruba tanpa pemberitahuan sang istri. Nikahnya sah menurut agama. Tapi Pak Oni jangan coba-coba. Karena jadi host seperti saya, juga jadi panutan. Loh. Ati karep dengkul kotean itu. Tidak boleh. Artinya apa? Boleh menurut hukum agama. Jadi sah nikahnya. Tapi jelas terjadi kezaliman karena nanti kalau tahu istrinya sakit hati. Tetapi menurut Rika resmi tidak diperkenankan. Justru undang-undang pernikahan yang sudah kita bahas kemarin tentang poligami, suami harus mengajukan izin ke pengadilan agama. Pengadilan agama akan tanya kepada istri pertama, diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan masih ada persyaratan. Hasil penghasilannya mampu tidak untuk memberi penghidupan kepada 2 keluarga. Bisa bersanggupkah untuk bersikap adil? Ini ditanya terus oleh hakim. Kalau istri tanda tangan izin, lalu HR-nya yang dari kantor itu buktinya ada slipnya, dilihat sifatnya adil, izin pengadilan diterima, ini dipakai untuk syarat nikah kedua resmi. Itu begitu Pak Oni tentang poligami yang pada dasarnya pertanyaannya menurut hukum fikih Islam boleh dan sah menikahi lebih dari 1 tanpa pemberitahuan istri yang ke-1 atau yang kedua. Itu barangkali. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Oke, ya. Yang terakhir ini ada permohonan doa dari sahabat kita yang juga jamaah kajian online kita ini. Beliau itu adalah ibunda dari Bapak Muhammad Arifin. Beliau juga sebagai pengurus di Masjid Agung Sidoarjo, yaitu bernama almarhumah Hajah Maisaroh binti Haji Kasan, yang meninggal tadi malam pukul 24.16 dini hari. Kita mohon doanya Yai, nanti di sesi doa Yai. Demikian Yai. Ya, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan akhirnya kembali kepada sang pemilik, termasuk almarhumah Ibu Hajah Maisaroh binti Hasan, ibunda dari saudara kita Haji Muhammad Arifin. Beliau ini salah seorang takmir Masjid Agung Sidoarjo yang termasuk pengelola lah sehari-hari mengelola Masjid Agung Sidoarjo. Sekaligus kalau tidak salah kepala Madrasah Ibtidaiyah di Desa Sepande. Nah, beliau kena coba, mari kita doakan. Siapa yang pegang fikroh Pak Oni? Doanya sudah saya share di situ sambil saya baca bisa dilihat. Coba dibuka fikroh KUMSI. Mari lebih dahulu kita bacakan surah Al-Fatihah, Al-Mu'awwidzat, Qul Falaknas untuk beliau almarhumah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhumah Al-Hajjah Maisaroh binti Hasan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal wa awsil wa balligh thawaba ma qara'nahu ilal marhumah al-hajjah Maisarah binti Hasan. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa afu anda wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa nawwir qabraha wa taqabbal hasanatiha wamhu anha sayyiatiha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin niran. Allahumma la takhrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi Pak Oni. Selaku warga Kabupaten Sidoarjo, kita turut belasungkawa ditinggal pemimpin kita pada hari Sabtu yang lalu, Bapak Haji Nur Ahmad Syarifuddin SH selaku Wakil Bupati wafat secara mendadak walaupun ada tanda-tanda sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau diakui oleh Allah sebagai hambanya yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khotimah, kebaikan ibadah amal baktinya selama ini diterima diridhoi oleh Allah, diampuni segala khilaf salat dan dosanya, sekaligus keluarga yang ditinggal mudah-mudahan sabar, tabah, tawakal kepada Allah menghadapi kenyataan ini. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai hari ini pemaparan, penularan virus corona COVID-19 masih terus berlangsung. Kemarin Sidoarjo yang terpapar ada 49. Seperti saya sampaikan terus, grafiknya paling sedikit 40, paling tinggi 191 kemarin. Naik turun, hati-hati sekali lagi hati-hati. Tidak perlu panik, takut, tidak perlu stres, tapi juga tidak boleh sembrono, tidak boleh menganggap remeh. Tetap kita hati-hati, kita taati protokol kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, kemudian jangan lupa doa. Karena itu sampai pada pada bagian apa ini? Yang ke-20 ini saya tetap ingin mengajak berdoa untuk musibah ini dihindarkan oleh Allah dari kita semuanya sejamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa sayyi'il asqam virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamadatil a'da. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba' wal fakhsya'a wal munkar wasyuyuf al mukhtalifa wasyada'id wal fitan wal mikhana wal fakhsya' wal munkar ma dhahara minna wa ma batan. Allahumma ya Allah tahassanna bil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut
wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna hadzal balaa'a wal wabaa'a wal qahta wat ta'ud virus corona wa bil ijabati jadir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas mudhibal bas antas syafi ya Allah la syifaa'a illa syifa'uka isfi amradana syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Lebih kurang yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf dan terima kasih untuk itu semuanya. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasihan kepada Yai Salim Imron yang sudah memberi pencerahannya di pagi hari ini. Dan insya Allah setelah ini kita akan berdiskusi untuk kita urun rembuk apakah kita kajian ini akan kita lakukan di pagi hari atau di malam hari, karena untuk informasi aja Yai, ini yang hadir bisa sampai 52 tadi Yai. Oh, alhamdulillah. Yang di Zoom Yai, tapi yang di Facebook juga banyak, yang di YouTube juga banyak Yai. Oke, saya kira gitu, nanti mic-nya saya akan buka, tapi kita akan matikan dulu Facebook-nya, yang di Zoom monggo jangan keluar dahulu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.